Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Permisa, kembali lagi di Teras SMK, obrolan inspiratif seputar SMK. Saya Serena, dan tentunya saya nggak sendirian nih. Saya kedatangan bintang tamu, yaitu Kepala Perpustakaan Cendekia Vokasi SMKN Duanjiwan, Bu Rini Astuti, SPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana Bu kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Sehat. Nah, Permisa, dalam episode kali ini bertemakan bersama Cendekia Vokasi Tingkatkan Literasi. Nah, penasaran kan bagaimana obrolannya? Tetap saksikan Teras SMK, obrolan inspiratif seputar SMK. Langsung saja ke pembahasannya ya, Bu. Ya. Kalau boleh tahu, koleksi buku apa aja, Bu, yang ada di perpustakaan ini? Banyak sekali untuk koleksi perpustakaan Cendekia Vokasi. Kita punya buku, yaitu buku umum, terdiri dari buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian kita mempunyai buku-buku mapel yang tersedia di rak sebelah barat. Kemudian selain buku-buku itu, kita juga punya koleksi rak warga. Di situ kita punya koleksi dari Bapak Ibu Guru, seperti ada jurnal, PTK, kemudian ada artikel, best practice, kemudian ada laporan pengembangan diri dan sebagainya. Kemudian dari siswa, dari karya siswa kita ada artikel, clipping, laporan kunjungan industri, kemudian ada makalah dan sebagainya. Kemudian dari kepegawaian juga ada laporan-laporan yang diberikan kepada perpustakaan. Selain itu, untuk buku-buku kita juga punya ada e-book. E-book kita punya koleksi dari terbitan Erlangga, kemudian dari Bapak Ibu Guru yang kita bisa diakses. Kalau dari e-book itu dari penerbit Erlangga, kemudian kalau dari Bapak Ibu Guru bisa diakses di webnya perpustakaan, yaitu di www.perpustakaan SMKN Duanjiwan sjh.id. Begitu. Jadi sangat banyak ya, Bu, koleksi buku yang ada di perpustakaan ini. Bahkan buku online pun juga ada ya, Bu? Ada gitu. Kira-kira pada saat kita meminjam buku nih, Bu, berapa lama, Bu, untuk masa peminjamannya? Untuk peminjaman buku sesuai dengan SOP perpustakaan, bahwa untuk meminjam selama 5 hari. Jadi kalau seandainya dia terlambat untuk mengembalikan buku, maka ada denda, yaitu perharinya 1.000. Begitu. 1.000. Jadi ada konsekuensinya tersendiri ya, Bu, supaya siswa tuh bisa bertanggung jawab atas dalam meminjamnya. Iya, betul. Nah, Bu, kan biasanya siswa tuh ada, Bu, yang meminjam buku tuh entah sobek, rusak, atau bahkan sampai hilang. Dan itu tentunya takut ya, Bu, buat siswa mengembalikannya. Itu bagaimana, Bu, cara mengembalikan buku yang sudah rusak atau bahkan sudah hilang? Nah, itu memang konsekuensi yang harus diterima oleh siswa. Jadi sebelum siswa itu meminjam, kita kasih pengertian dulu bahwasanya buku ini wajib untuk dipelihara dengan baik selama peminjaman. Tidak boleh sobek, kena hujan, atau sampai rusak dan sebagainya. Jadi kita memberikan konsekuensi kalau seandainya buku yang dikembalikan itu dalam keadaan rusak, maka siswa wajib mengembalikan buku yang dipinjam secara baru. Jadi itu adalah konsekuensi yang kita berikan sebelum awal siswa itu meminjam buku. Begitu. Jadi ada konsekuensinya untuk siswa yang menghilangkan begitu ya, Bu? Ya, supaya ada terasa tanggung jawabnya untuk buku yang dipinjam. Betul. Nah, fasilitas apa aja, Bu, yang ada di perpustakaan ini sehingga siswa tuh nyaman dan senang saat membaca perpustakaan di sini? Ya, ini adalah faktor penting yang harus dimiliki perpustakaan supaya bisa menarik siswa-siswa untuk datang ke perpustakaan. Layanan yang kita punyai untuk perpustakaan Cendekia Vokasi itu ada
layanan baca di tempat ya. Ya. Layanan baca di tempat, kita sediakan kursi-kursi yang sudah disediakan dengan nyaman, kemudian ada yang duduk lesehan, itu kita sediakan bantal-bantal supaya mereka nyaman untuk membaca. Kemudian ada layanan sirkulasi. Iya. Layanan sirkulasi itu adalah layanan peminjaman buku. Jadi kita sudah berprogres ke arah digitalisasi. Jadi kita menggunakan Slim 9 untuk peminjaman buku supaya lebih tertib dan lebih efisien. Jadi siswa bisa memesan atau meminjam dan mengembalikan buku secara mudah dan efektif. Kemudian ada layanan referensi. Nah, di layanan referensi ini petugas sudah siap untuk memberikan bila mana siswa mencari buku, buku-buku mana saja yang dibutuhkan, yang diminati siswa. Jadi siswa itu sebenarnya bisa melihat koleksi-koleksi kita itu di webnya kita. Jadi nanti siswa bisa, oh nanti bukunya ini yang ingin saya pinjam, atau langsung bertanya kepada petugas, nanti dibukakan bibliografinya, koleksi-koleksi perpustakaan kita itu seperti apa, gitu aja. Dari macam, ada gambar dan sebagainya, ada deskripsinya dan sebagainya. Kemudian ada layanan bebas pustaka, ini sangat penting untuk perpustakaan ya. Jadi nanti kalau kelas 3, harus ada bukti surat keterangan bahwa sudah lunas atau tidak mempunyai tanggungan perpustakaan. Kemudian ada layanan perpustakaan digital yang saya sebutkan tadi, bahwa kita itu mempunyai e-book sejumlah 381 tadi. Kemudian kita mempunyai audiovisual, jadi kita sebenarnya mempunyai ada CD, kemudian ada podcast, kemudian ada film-film pendek yang bekerja sama dengan program DKV yang menjadi bisa menjadi aset dari perpustakaan yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian ada layanan multimedia. Jadi di perpustakaan itu ada TV, kemudian ada laptop, kemudian ada alat-alat yang lain yaitu kemudian siswa bisa menggunakan alat tersebut. Sebenarnya kalau siswa mau lihat TV boleh disediakan kita. Kalau dia mau melihat informasi-informasi boleh. Jadi kita sediakan TV juga dan sebagainya. Kemudian ada layanan gazebo yang sudah saya sebutkan tadi di outdoor. Ada layanan gazebo di mana siswa bisa mengakses e-booknya tadi. Kita sudah tempel di setiap sudut-sudut gazebo itu ada barcode, kemudian ada link-link yang bisa mereka gunakan untuk membaca secara daring. Kemudian ada lorong literasi yang di sudut ini kita gunakan untuk lorong literasi supaya siswa itu bisa termotivasi untuk membaca. Dan yang terakhir adalah layanan pojok kelas literasi yang tadi, di mana siswa bisa mengakses kalau waktu luang, istirahat, bisa ke pojok, mereka bisa bersantai. Dan saya mendorong kepada siswa, jadi yang kelas kita kan pindah-pindah, jadi ada rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihannya dari pojok kelas literasi itu supaya nyaman dan dapat digunakan oleh semua pihak. Jadi kalau saya punya koleksi buku yang lain, Bu, boleh. Jadi kita menyediakan tempat untuk buku-buku yang dimiliki oleh siswa yang bisa menjadi sumber buku di pojok literasi, begitu. Jadi cukup banyak ya Bu fasilitas yang ada di perpustakaan ini. Betul. Bahkan ada yang di outdoor, jadi membuat siswa tuh lebih nyaman untuk membaca bukunya ya Bu. Iya, betul. Oh ya Bu, e-book perpustakaan tadi yang Bu Rini bilang, itu cara mengaksesnya tuh bagaimana Bu? Sebenarnya mudah saja. Ya, jadi kita buka Play Store, kita cari e-booknya Erlangga, kita download, kemudian dari kami kita punya barcode. Jadi barcode untuk pendaftaran daripada peserta dari e-library tadi, masuk ke barcode, kemudian mengisi data. Kalau sudah disetujui oleh administrator, baru kemudian siswa tersebut bisa membuka yang di-download tadi dengan menggunakan emailnya sendiri, gitu. Di situ sudah muncul
koleksi buku kita, begitu. Cara mengaksesnya berarti sangatlah mudah ya, Bu? Mudah sekali gitu. Ya, jadi kita bisa dimanapun tuh bisa baca buku online. Betul, gitu ya, Bu. Nah, oke. Nah, permisa, itu tadi obrolan bersama Bu Rini. Ternyata perpustakaan SMKN Duan Jiwan ini sangat menyenangkan, bukan? Koleksi bukunya lengkap. Terus ada juga loh buku online-nya. Menarik deh. So, sering-sering ya ke perpustakaan. Nah, aku ada quote nih buat hari ini. Jelajahi jutaan pengetahuan di perpustakaan. Perpustakaan Cendekia Vokasi. Oke. Saya boleh memberikan pantun? Oh, boleh, Bu. Silahkan. Tiada ilmu tanpa membaca informasi. Ayo ke perpustakaan Cendekia Vokasi. Salam literasi. Nah, jangan lupa untuk mendengarkan episode selanjutnya hanya di Teras SMK, obrolan inspiratif seputar SMK. Akhir kata, saya mohon pamit. Dan kepada Bu Rini yang sudah meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Bu. Semoga sehat selalu ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.